Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramat, jamaatul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli, matta'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah biulumihi fid darain fid dari dunya wa daril akhirah. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita sayangi ibu kita, orang tua kita, Ibu Hajah Melani Laimena Suharli. Kemudian yang selalu mendampingi kita dalam acara pengajian, yaitu yang pertama Ibu Dr. Hajah Dewi Motik Pramono, dan yang kedua Ibu Insinyur Hajah Nita Yudi, MBA, yang mudah-mudahan kita doakan mereka semua insya Allah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan usia yang panjang dalam iman Islam, dalam sehat afiah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada seluruh Bapak Ibu jamaah sekalian yang alhamdulillah berkenan hadir dalam acara pengajian kita pada minggu sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sampaikan mengenai tema kita pada hari ini, yaitu mengenai taubatan nasuha, sedikit saya ingin bercerita. Cerita ini insya Allah merupakan tahaddus bin nikmah. Jadi kita harus bisa membedakan antara tahaddus bin nikmah dengan riya. Perbedaannya adalah niat dalam hati apa. Niat awal dalam hati apa? Kalau niat awal dalam hati berbicaranya kita menyampaikan satu kenikmatan kepada orang lain, tujuannya biar orang lain memuji kebaikan kita, nah itu jelas riya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk kita sampaikan kepada orang lain agar orang juga bisa ikut bersyukur dan kemudian bisa mengikuti apa yang kita lakukan sehingga mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang dikatakan tahaddus bin nikmah. Artinya apa tahaddus bin nikmah? Sesuai dengan kalimat bahasa Arabnya, tahaddus itu artinya membicarakan. Bin nikmah, membicarakan nikmat yang telah Allah berikan. Saya juga ingin menyampaikan tahaddus bin nikmah sebelum kita membahas tentang masalah taubat, karena nanti ada kaitannya juga dengan masalah tema yang akan kita sampaikan, ya. Bahwa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sampai kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya adalah yang pertama seperti yang sedang kita lakukan dan selalu diajarkan oleh guru kita, yaitu dengan cara kita berzikir, kita tingkatkan ibadah-ibadah kita yang wajib, yang sunnah, kita tingkatkan. Maka insya Allah pelan-pelan kita akan mendekat kepada Allah dan mudah-mudahan bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua adalah dengan Allah benturkan kita kepada suatu masalah. Yang masalah ini nantinya jalan keluarnya bisa jadi dua. Kalau kita tidak kuat iman, artinya kita tidak dibekali dengan ilmu, maka bisa jadi kita malah semakin terpuruk karena masalah tersebut. Kalau saya sempat merasakan yang kedua juga. Suatu ketika Allah benturkan saya dengan sebuah masalah. Tapi alhamdulillah Allah memang bertujuan baik kepada kita, ya. Karena alhamdulillah sejak awal dilandasi dengan ilmu pengetahuan agama, akhirnya kita mengerti
saat seperti itu Allah menginginkan kita kemana, sehingga akhirnya kemudian kita melakukan, saya secara pribadi berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meningkatkan ibadah dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh guru kita Bapak Kiai Muhammad Sukarli, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu tidak akan manusia berikan kepada orang lain. Artinya manusia tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Yang mempunyai hak prerogatif untuk memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sekelasnya Rasulullah, Allah katakan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Beliau tidak bisa artinya membimbing pamannya beliau Abu Thalib untuk mengikrarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai tanda keislaman, walaupun kita wajib untuk berbaik sangka. Beliau paman Nabi adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Tempatnya nanti di mana? Ada yang mengatakan beliau di neraka, tapi kita berbaik sangka. Beliau adalah orang yang sangat dekat dan sangat mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan dengan syafaatnya Rasulullah, mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Artinya masalah hidayah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bayangkan, terkadang kita berpikir mana mungkin seorang yang penjahat kemudian dia bisa menjadi baik. Allah memberikan hidayah sekelas seperti seorang ulama yang mantan perampok, Fudail bin Iyad. Ya, beliau perampok yang sangat ditakuti pada zamannya. Tapi kemudian hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menjadi seorang ulama yang bahkan satu kali dikatakan beliau itu gurunya Imam Syafi'i. Bahkan ada kisah yang terjadi pada masa Bani Israel. Ya, ada seorang wanita tunasusila. Ya, wanita tunasusila pekerjaan seperti itu setiap hari, menggoda perempuan yang menggoda laki-laki untuk akhir kemudian melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan maksiat, perzinahan. Sampai suatu ketika Allah ingin memberikan hidayah kepada wanita ini dengan cara bagaimana? Dengan cara suatu ketika lewat seorang pemuda ahli ibadah di depan, ini kisah ini terjadi pada masa Bani Israel. Suatu ketika ada seorang pemuda ahli ibadah lewat di depan rumah si wanita tunasusila ini. Karena memang pekerjaan si wanita ini adalah menggoda laki-laki, digodalah si ahli ibadah tadi. Ternyata tergoda. Laki-laki ahli ibadah ini tergoda. Sampai kemudian istilahnya mau nyewa wanita tersebut. Dikumpulkan uangnya sampai 10 dinar, kemudian datang ke rumah wanita tadi. Sudah berdekatan, duduk berduaan, tanpa ada orang yang melihat. Atas izin Allah, tiba-tiba Allah kasih hidayah kepada pemuda tadi dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga gemetar ketakutan. Gemetar ketakutan, akhirnya dia minta izin kepada wanita tadi untuk keluar dari rumahnya. Tapi wanita ini berusaha menahan. Kamu sudah bayar, kamu sudah berikan saya uang. Kata pemuda tadi, silakan ambil uangnya. Saya takut kepada Allah. Akhirnya pergi. Tapi sempat ditanya, kamu siapa? Karena asalnya diberikan, asalnya kiriman. Akhirnya dibiarkan laki-laki itu pergi. Cuma kepergian si laki-laki ini membuat wanita itu jadi penasaran. Akhirnya karena penasaran, disitulah masuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berpikir, orang ini yang baru pertama kali, sementara saya hampir seumur hidup saya melakukan maksiat, saya tidak merasa takut kepada Allah. Padahal Tuhannya dia adalah Tuhannya saya, Tuhan yang sama. Maka kemudian Allah masukkan hidayah, akhirnya wanita ini bermaksud untuk pergi mengunjungi rumah si pemuda tadi. Dengan niatan, kalau pemuda ini ingin, maka dia akan bersedia untuk menjadi istrinya agar dibimbing dalam hal agama. Singkat kata, akhirnya wanita ini pergilah ke rumah si pemuda ahli ibadah tadi dengan memakai cadar, karena sudah bertobat kepada Allah dengan memakai cadar. Dia pergi, kemudian sampailah di desa tempat pemuda tadi. Ketika sudah sampai rumahnya dan ketemu dengan pemuda tadi, dibuka cadarnya, pemuda ini kaget luar biasa. Kenapa? Dia ingat wanita itu adalah wanita tunasusila yang dia hampir berzina dengannya. Saking kaget dan takutnya, meninggallah laki-laki tadi, si ahli ibadah tadi, Allah cabutnya.
Akhirnya wanita itu karena sudah bertekad ingin menikah dengan dia sampaikan ke keluarganya, saya sudah bertekad di sini untuk ingin dinikahi atau ingin menikah dengan pemuda yang alim tadi, tapi dia keburu meninggal. Adakah saudaranya yang bersedia untuk menikahi saya? Akhirnya ada saudara daripada laki-laki tadi yang akhirnya meninggal dunia. Dan ternyata Allah takdirkan dari wanita yang awalnya tunasusila inilah lahir nabi-nabi Bani Israel. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu, iblis itu yang ia tidak punya adalah harapan. Harapan apa? Harapan untuk masuk ke dalam surga. Semua manusia kita ini memiliki harapan untuk bisa masuk ke dalam surga. Hanya satu makhluk yang satu-satunya Allah jadikan tidak punya harapan untuk masuk ke dalam surga, yaitu iblis laknatullah alaihi. Makanya kerjaannya iblis itu adalah memupus harapan manusia untuk merasa bahwa Allah tidak ampuni dosanya, Allah tidak akan ampuni. Seorang mungkin kita pernah dengar namanya gitu ya. Ini juga kalau kita lagi berziarah di kota Madinah, ketika kita bercerita tentang kisah Jabal Uhud tentang Hamzah bin Abdul Muttalib yang terbunuh di perang Uhud, dibunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Namanya Wahsy bin Harb. Hindun binti Utbah ini Muttalib karena kerabatnya, keluarganya itu mati pada saat perang Badar, dibunuh oleh Hamzah. Akhirnya dia cari akal oleh Hindun untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengan cara apa? Dengan cara ia perintahkan Wahsy, karena Wahsy adalah seorang ahli perang, dia ahli tombak, disewa Wahsy dengan jaminan bahwa kalau dia berhasil membunuh Hamzah, maka Wahsy akan dimerdekakan. Merdeka dari budak itu adalah sebuah hadiah yang luar biasa. Ya, itu janji Hindun kepada Wahsy. Akhirnya terjadilah peperangan Uhud. Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal pada saat perang Uhud. Bukan hanya itu, meninggal di tangan Wahsy. Bukan hanya itu saja, Wahsy ini karena Hindun saking bencinya dengan Hamzah, diperintahkan Wahsy kalau Hamzah sudah meninggal, disuruh belah dadanya, dikeluarkan jantungnya, kemudian diberikan kepada Hindun untuk dikunyah mentah-mentah. Dan bukan hanya itu, Hamzah dicongkel matanya dan diiris kupingnya oleh Wahsy karena kekejamannya. Sampai-sampai kemudian, inilah yang saya katakan tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah takdirkan kemudian Wahsy mendapatkan hidayah. Akhirnya ia ingin bertaubat, tapi dia merasa takut, merasa bagaimana mungkin Allah bisa mengampuni dosanya, karena sudah keluarganya Rasulullah dibunuh. Ya, bukan hanya sekedar dibunuh, dikeluarkan jantungnya, kemudian dikeluarkan matanya, dipotong kupingnya, sampai sedemikian kejamnya. Tapi Wahsy ini sudah bulat tekadnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak berani untuk menyampaikan kepada Rasulullah, akhirnya diperintahkan istrinya untuk menyampaikan tentang hal ini, tapi tidak diberitahukan namanya. Si istrinya Wahsy ini datang kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan bagaimana jika ada seorang ahlul maksiyah kemudian ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Allah akan terima taubat kita. Allah akan terima taubat orang tersebut. Bahkan kalau ia sudah pernah membunuh, Akhirnya kembalilah si istri ini kepada Wahsy dan disampaikan bahwa Allah akan terima taubat, kata Rasulullah seperti itu. Tapi Wahsy masih penasaran. Akhirnya ditanya lagi kepada istrinya, apakah kamu sampaikan bahwa orang tersebut adalah aku yang bunuh pamannya beliau? Akhirnya disampaikanlah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang yang saya maksud tadi ingin bertaubat, padahal dia sudah melakukan begitu banyak kemaksiatan, bahkan sempat pernah membunuh, adalah suamiku yang bernama Wahsy. Wahsy ini adalah orang yang pernah membunuh pamanmu, yaitu
itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Bagaimana perasaan Rasulullah? Seperti orang yang sangat mencintai beliau dibunuh oleh si Wahsy. Kemudian Wahsy minta agar Rasulullah sampaikan kepada Allah agar Allah terima taubatnya. Rasulullah sempat terdiam. Lakukan. Ternyata Allah kemudian turunkan ayat yang tadi saya baca. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada umat manusia, katakan kepada umatmu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang sudah kelewatan banget dosanya terhadap diri mereka karena melakukan begitu banyaknya maksiat dan dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah engkau putus, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Nah, dalam ayat yang lain nanti akan saya sampaikan satu dosa yang tidak akan Allah ampuni dosanya kalau dia meninggal kemudian tidak sempat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dosa kemusyrikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Selain daripada kemusyrikan, dosa sebesar apapun akan Allah ampuni dengan syarat kita benar-benar taubatan nasuha. Berangkat dari ayat inilah akhirnya Wahsy memberanikan diri untuk datang kepada Rasulullah dan menyampaikan tobatnya. Rasulullah karena sudah turun ayat ini, beliau sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosanya, tapi Rasulullah tidak mau melihat Wahsy. Karena kalau melihat Wahsy, Rasulullah akan ingat pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhirnya Wahsy bersedia melakukan hal itu. Dia pergi, dia keluar dari Madinah sampai wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, baru beliau datang ke Allah. Wahsy yang awalnya pada saat kafir dia membunuh orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, sebelum dia meninggal, Wahsy sempat membunuh satu orang musuh Islam yang luar biasa yang bernama Musailamah. Musailamah ini siapa? Musailamah julukannya Al-Kadzab. Musailamah sang pendusta, sang pembohong. Dia itu adalah nabi palsu. Jadi atas izin Allah ternyata orang-orang yang di awalan adalah yang pernah berlumuran dengan dosa, tapi atas izin Allah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin bertobat dengan taubatan nasuha, itu taubat yang sebenar-benarnya bertaubat. Taubat yang sebenar-benar pernah melakukan satu kesalahan, satu dosa, kemudian kita benar-benar menyesali dosa tersebut, kita berjanji tidak akan pernah kembali untuk mengulangi melakukan perbuatan dosa itu, kemudian kita benci perbuatan maksiat itu, maka itulah taubat yang sebenar-benarnya. Tapi ada satu tambahan lagi. Terkadang dosa yang kita lakukan ada kaitannya dengan manusia. Kita zolimi hak orang lain, kita zolimi hak saudara kita orang lain, maka Allah belum akan menerima taubat kita kecuali nah ini yang lebih berat. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu kita melakukan perbuatan maksiat, kita bertaubat, bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq sampai 70 kali dalam sehari kita melakukan maksiat, kita bertaubat dengan syarat asal jangan di dalam hati kita seperti ini. Kadang kan Allah Maha Pengampun, nggak apa-apa lah, nanti saya melakukan dosa itu lagi, kemudian nanti saya bisa bertobat, besok minta ampun lagi, kemudian saya tobat, kemudian saya lakukan lagi. Nah, kalau sudah ada perencanaan dalam hati seperti itu, maka tobat yang seperti ini Allah nggak akan terima. Ya, dan jangan mengandalkan bahwa Allah akan selalu menerima taubat kita lantas kita membuat main-main seperti itu. Berdosa, taubat, dosa, taubat, dosa, taubat. Kalau umur kita sampai pada saat kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum sampai kita bertobat kepada Allah kemudian kita sudah meninggal, wallahu a'lam. Ya, apakah Allah akan terima dan Allah akan hapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, kaitannya dengan diri yang tadi saya sampaikan bahwa tahadus bin nikmahnya saya adalah, tapi ya seperti ini mungkin karena kelemahan iman saya yang juga belum sinyal kedekatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum full gitu ya. Maksudnya ya kadang dekat, kadang hilang. Jadi terkadang saya merasakan seperti
pada tadi saat sholat zuhur. Waktu sholat zuhur berjamaah di masjid tadi saya mengerjakan sholat zuhur, saya tidak merasakan apa-apa. Tapi yang saya rasakan setelah saya selesai sholat zuhur, kemudian saya sholat sunnah ba'diyah, dan saya sholat sunnah taubah. Pada saat saya sholat sunnah taubah, tiba-tiba saya nangis. Kenapa? Tiba-tiba Allah takdirkan saya ingat akan dosa-dosa saya dan rasa takut saya akan azab kubur yang kemarin sudah saya sampaikan. Azab kubur dan azab dan sakitnya sakaratul maut. Sehingga membuat saya jadi sangat takut. Disitulah Allah caranya menggiring kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Intinya pintu taubat, bahkan Allah menciptakan dalam surga itu pintu yang namanya pintu taubah. Pintu taubah yang besarnya, luasnya pintunya itu demikian luasnya sampai perjalanan kurang lebih sekitar 2 tahun kita untuk mencapai antara pintu satu ke pintu berikutnya. Saking luasnya. Artinya apa? Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian lebarnya Allah buka. Dan Allah sudah mempunyai statement, ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan yang akan putus harapan, yang tanpa harapan itu adalah iblis, laknatullah alaih. Ya, iblis ketika Allah usir dari surga karena membangkang, karena takaburnya, disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi ia tidak mau lakukan. Di antara permintaan iblis adalah Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis ini minta agar Allah tangguhkan dia tidak mati sampai hari kebangkitan nanti. Allah izinkan. Dan iblis statementnya adalah dia akan menggoda manusia sampai kapanpun, sampai nyawa manusia terlepas dari tubuhnya, baru dia akan berhenti menggoda manusia. Ya, jadi jangan dikira bahwa ketika kita sudah menjadi seorang alim, ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis tidak akan menggoda. Justru godaan iblis itu akan lebih kuat lagi kepada kita. Ya. Tapi jangan khawatir, jangan takut bahwa ketika kita sudah berusaha mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Oleh karena itu Allah memberikan statementnya kepada iblis, menjawab permintaan iblis tadi. Kalau iblis tidak akan keluar dari tubuh manusia untuk menggoda manusia sampai nyawa keluar dari tubuh manusia, maka Allah katakan, aku tidak akan berhenti untuk memberikan taubat kepada manusia sampai nyawanya keluar dari tubuhnya. Itulah jawaban Allah kepada iblis, karena ingin benar-benar membuat iblis itu putus harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seperti demikian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, berkenaan dengan Nabi Adam alaihissalam, ya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan ayat yang tadi saya sampaikan di surah Az-Zumar ayat 53, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Adam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah memberi kewenangan kepada iblis untuk menggoda saya dan anak cucu saya, dan saya tidak mampu untuk menghadapinya kecuali dengan pertolonganmu. Jadi nggak bisa kita itu menghindar dari iblis, itu tidak akan bisa kecuali dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ta'awuz, kita berta'awuz, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, Allah katakan, anak cucumu tidak akan dilahirkan melainkan ada malaikat yang dipasrahi untuk menjaganya dari tipu daya dan kejahatan iblis. Jadi setiap kita itu sudah Allah ciptakan makhluk yang akan menjaga kita, yaitu malaikat yang akan menjaga kita dari sejak kita dilahirkan dan menjaga kita dari tipu daya dan kejahatan iblis. Tapi terkadang yang tidak bisa manusia jaga itu adalah hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang kemudian diboncengi oleh iblis itu, mencari celah melalui hawa nafsu. Sehingga akhirnya dari hawa nafsu itulah kemudian manusia akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perkataan Allah kepada Nabi Adam, ya, bahwa Allah menciptakan malaikat yang akan menjaga kita. Kemudian Nabi Adam berkata, wahai Tuhanku, tambahkan. Nabi Adam minta lagi, tambahin apa lagi buat anak cucuku nanti agar terjaga dari iblis. Allah katakan, kebaikan itu dibalas dengan 10 kali. Bahkan aku akan menambahkannya, sedangkan keburukan itu hanya dibalas 1 keburukan, bahkan bisa jadi aku akan menghapusnya. Ini juga statement yang Allah berikan kepada manusia untuk memutuskan harapannya iblis. Ya. Sampai di satu hadis, pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah menciptakan 2 malaikat yang bertugas untuk mencatat
segala perbuatan amal perbuatan kita. Malaikat yang sebelah kanan dan malaikat sebelah kiri. Malaikat sebelah kanan, malaikat raqib akan mencatat amal kebaikan. Malaikat atid akan mencatat amal keburukan. Nah, ketika seorang manusia melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan langsung dicatat oleh malaikat penjaga sebelah kanan, malaikat pencatat kebaikan. Langsung dicatat kebaikan yang pernah kita lakukan. Sedangkan pada saat kita melakukan keburukan atau melakukan maksiat, Allah memerintahkan malaikat yang ada di sebelah kiri pencatat keburukan agar jangan langsung mencatatnya. Jangan langsung ketika kita melakukan keburukan, malaikat tidak akan langsung mencatat keburukan yang kita lakukan. Tapi Allah perintahkan sampai tunggu, sampai 5 kali orang itu melakukan keburukan. Setelah itu dia masih melakukan maksiat, baru kemudian malaikat akan mencatat keburukannya. Tapi kalau pada saat berikutnya setelah 5 kali melakukan keburukan, di ke-6 kalinya ternyata dia lakukan kebaikan, maka kata Allah, aku akan menghapus keburukan yang 5 ini. Bahkan satu kebaikan Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Yang 5-nya ini adalah untuk menutupi keburukan yang pernah dilakukan oleh kita. Yang 5-nya akan Allah tetap tangguhkan dan akan menjadi pahala untuk orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini agak karena bukti bahwa Allah Rahman Rahimnya kepada kita sampai seperti itu, ya. Maha pengasih dan penyayangnya Allah kepada kita pada saat kita melakukan keburukan, Allah tidak langsung mencatatnya. Malaikat tidak akan langsung mencatat keburukan kita, tapi akan ditangguhkan. Ditunggu. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan Allah itu senangnya ketika ada seorang hamba yang bertaubat setelah melakukan keburukan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, dia seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Itu disampaikan dalam sebuah hadis seperti itu, ya. Jadi yang diperlukan, yang Allah inginkan dari setiap hamba-hambanya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan bahagianya Allah itu melebihi bahagianya kita. Ketika ada seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagianya Allah itu diibaratkan seperti rasanya orang ketika dia menjaga seekor unta, kemudian untanya pergi, beberapa hari hilang, kemudian tiba-tiba dicari ke sana ke sini nggak ketemu, tiba-tiba datang kembali untanya. Ketika dia bangun dari tidur melihat untanya sudah ada kembali. Luar biasa senangnya. Nah, Allah bahkan lebih gembira ya ketika ada seorang hamba yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih menggembirakannya lagi adalah ayat yang surah Az-Zumar tadi yang Allah katakan bahwa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa, semua dosa akan Allah ampuni, kecuali orang-orang yang meninggal masih dalam kemusyrikan, ya, tidak sempat bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi itu pun kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tinggal kita pilihannya, apakah kita mau terus ke dalam maksiat-maksiat yang selalu kita lakukan, atau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi saya, bahwa apa yang kemarin sudah kita sampaikan, yang sudah kita kaji, begitu pedihnya sakaratul maut dan begitu pedihnya azab kubur, cukuplah itu sebenarnya untuk menjadi sentilan buat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, ya. Kalau di dalam hati masih ada perasaan yang kemarin juga sempat saya katakan, kadang muncul perasaan-perasaan, besok kita masih hidup, nggak apa-apa lah malam ini. Besok subuh kita sholat, kita taubat. Ya, buktinya adalah banyak orang yang tiba-tiba tertidur, kemudian dia tidak bangun lagi. Kalau seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Ya, padahal kita belum sempat bertobat atas dosa yang pernah kita lakukan, tinggal bisa jadi kita akan menjadi orang yang putus harapan di alam kubur. Kenapa? Karena kita belum sempat bertobat atas dosa yang sempat kita lakukan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh guru kita itu adalah hal yang luar biasa. Ya, membaca istighfar sebanyak 3 kali saja. Dalam hadis katakan, man qala
astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrat. Ini hadis Rasulullah. Barang siapa yang mengatakan atau yang mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu walau kanat mislu zabadil bahri. Dengan membaca 3 kali, Masya Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita yang sebanyak buih di lautan. Allah akan ampuni. Karena maha pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi kalau kita baca sampai ratusan kali. Ya. Astagfirullahalazim sampai akhir yang tadi saya baca sebanyak 100 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa, itu istighfarnya Nabi Yunus. Ya, istighfarnya Nabi Yunus pada saat Allah takdirkan ditelan oleh ikan. Beliau istighfar, Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca 100 kali. Tujuan untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, bukan untuk siapa-siapa, itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan pendekatan kita, Allah ampuni dosa-dosa yang kita yang kecil, dengan kita lazimkan zikir di lidah kita, Allah berkenan untuk memberikan hidayah yang lebih besar lagi kepada kita. Ya. Allah takdirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tidak bisa serta-merta. Bisa melakukan banyak kebaikan, keburukan, kemudian belum sempat bertobat, kita berharap untuk bisa husnul khatimah, tidak akan mungkin bisa. Yang Allah tunggu dari kita adalah taubat dengan taubatan nasuha, tebat sebenar-benarnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain, ya. Bahkan saya nukil ada satu perkataan dari Imam Ali bin Abu Thalib, ya. Imam Ali bin Abu Thalib adalah sahabat Rasulullah sekaligus sepupunya beliau yang mendapatkan julukan Madinatul Ilmi. Ada Madinatul Ilmi wa aliun babuha. Aku adalah kotanya ilmu. Ali itu adalah pintunya ilmu. Artinya beliau orang yang sangat cerdas sekali. Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib mengatakan ini hebatnya orang-orang Arab dulu, pandai untuk membuat syair. Sampai kemudian Allah takdirkan bahwa mukjizatnya Rasulullah SAW yang terbesar adalah Al-Quran, karena bahasanya luar biasa indahnya, bahasanya Al-Quran. Bukan saja puitis, tapi luar biasa. Sampai-sampai Musailamah yang tadi saya sampaikan, nabi palsu tadi, dia berusaha untuk membuat membuat ayat palsu istilahnya. Yang saya masih ingat itu pelajaran saya waktu masih SMP kalau nggak salah di Madrasah Sanawiyah. Karena ingin menandingi Al-Quran, nabi palsu ini membuat tandingan Al-Quran. Yang dibuat adalah ya difda binta difda'ain nakimatu nakin a'laki fil ma'i wa asfalaki fitin. Tapi memang kedengarannya seperti indah, tapi enggak ada maknanya. Ya difta itu artinya katak. Ya difta binta difda'ain, anak daripada 2 katak. Nakimatu nakin, bersihkan apa yang engkau bersihkan. A'laki fil ma'i, bagian atas di a'laki fil ma', bagian atas di air, wa asfalaki fitin, dan bagian bawah bersihkan. Tapi enggak ada maknanya. Ya, enggak ada maknanya. Tidak seperti Al-Quran. Bahasa Al-Quran sangat luar biasa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Akhirannya semua adalah sin. Nah, Imam Ali juga punya perkataan yang luar biasa bagusnya dan sangat puitis. Kalau kita bisa mengerti bahasa Arab, kadang yang mengerti pun belum tentu bisa langsung mengartikan. Ya. Yang disampaikan Imam Ali adalah kuburuna tubna wa nahnu ma tubna. Ya laitana tubna min qabli an tubna. Kalimatnya kan indah banget. Bagi orang yang bisa berbahasa Arab itu terdengarnya indah kalimatnya. Kuburuna tubna wa nahnu ma tubna. Ya laitana tubna min qabli an tubna. Maksudnya adalah Imam Ali mengatakan kebanyakan manusia itu kuburuna, makam kita atau kuburan kita sudah digali, sudah dibangun, kuburuna tubna. Kuburan kita sudah dibangun atau kuburan kita sudah digali, wa nahnu ma tubna. Sedangkan kita belum sempat bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya laitana tubna, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberikan kita hidayah kemudian kita bertobat, ya laitana tubna min qabli an tubna. Seandainya kita bisa bertobat sebelum dibangunnya kuburan kita, digali kuburan kita. Ada motivasi agar kita secepat-cepatnya bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai putus harapan. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, asal kita menyesali dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak untuk mengulangi kembali dosa-dosa tersebut, maka
Innallaha huwal ghafurur rahim. Allah julukannya itu Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Ghaffar yang maha sangat pengampun. Orang yang sehari 7 kali melakukan perbuatan dosa, kemudian minta ampun dosa, minta ampun dosa, minta ampun dosa, minta ampun dosa, minta ampun, akan Allah ampuni. Kenapa? Karena Allah Ghaffar, Allah maha pengampun. Tapi jangan dijadikan apa yang saya sampaikan ini sebagai permainan. Artinya besok kita nggak apa-apa. Kalau ada di hati perkataan bahwa nggak apa-apa kita melakukan dosa, besok kita bertaubat lagi, itu artinya kita menyengaja. Itu sama saja dengan memperolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa membuka mata hati dan pikiran kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum maut datang kepada kita. Kalau maut sudah datang kepada kita, yang ada di dalam kubur hanyalah penyesalan, seperti yang Allah gambarkan dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, andaikan engkau tunda ajalku sebentar aja, ya, maka aku akan berjanji untuk mau bersedekah, maka aku akan berjanji mau untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal yang solih. Tapi kalau sudah ada di dalam kubur, maka sudah tidak ada lagi pintu ampunan untuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kalimat dari Quran ataupun hadis yang kurang tepat saya sampaikan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.